Salam Wonderful Indonesia. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Manajemen Pariwisata. Manajemen Pariwisata merupakan mata kuliah yang khusus mempelajari tentang bagaimana cara memanage, mengatur ataupun mengelola sebuah industri pariwisata, atraksi wisata, dan destinasi pariwisata. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait manajemen pariwisata, alangkah baiknya kita dulu melihat beberapa contoh kasus yang terjadi dalam dunia pariwisata. Salah satunya dalam belakangan terakhir ini di Bali banyak sekali terjadi beberapa kasus yang dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan dan minat wisatawan terhadap pengelolaan pariwisata di Bali. Salah satu contohnya yaitu adanya wisatawan asing yaitu berasal dari Korea yang meninggal saat melakukan atraksi wisata paragliding. Baru-baru ini dunia pariwisata juga digemparkan dengan adanya kasus meninggalnya 5 karyawan Ayu Tera Resort di daerah Ubud. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan di bagian lift yang mengantar karyawan untuk mencapai lantai yang lebih tinggi. Nah, di sini tentu kita bisa lihat adanya suatu yang belum berjalan maksimal terkait bagaimana manajemen pariwisata yang terjadi dalam Ayu Tera Resort. Kasus berikutnya yang terlihat yaitu adanya tindakan dari pihak keamanan salah satu hotel di Bali yang mengusir wisatawan yang sedang berjemur di area pantai, di mana semestinya pantai merupakan area umum yang bukan merupakan area dari resort. Nah, di sini menandakan adanya suatu miskomunikasi dalam manajemen pariwisata yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut setelah kita menganalisa beberapa kasus yang terjadi dalam dunia pariwisata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pengelola pariwisata? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kini saatnya Bali harus berbenah, mulai dari awal pengelolaan yang benar, pengelolaan yang baik, mengikuti langkah-langkah pengelolaan pariwisata yang seharusnya agar bisa menciptakan pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Dalam layar berikut ini terlihat manajemen pariwisata yang dikemukakan oleh Salah Wahab, yang dimana manajemen pariwisata ini sendiri terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu motivasi atau motivation, kemudian yang kedua adalah perencanaan atau planning, yang ketiga adalah pengorganisasian atau organizing, kemudian yang keempat adalah pergerakan atau activating, dan yang kelima adalah pengendalian atau controlling. Jadi kelima bagian ini merupakan satu bagian dalam pengelolaan suatu pariwisata atau tourism management. Adapun indikator dari capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pariwisata khususnya dalam materi fungsi manajemen pariwisata, yaitu yang pertama diharapkan nanti mahasiswa mampu menggambarkan bagaimana fungsi perencanaan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan pengorganisasian yang diimplementasikan dalam manajemen daya tarik wisata. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan juga mampu menganalisis tantangan dalam manajemen suatu daya tarik wisata yang ada di lapangan. Kalau kita melihat pada slide di layar, yaitu pada bagian pertama dari fungsi manajemen, yaitu motivasi atau motivation, di mana dalam motivasi ini merupakan fungsi yang pertama yang menjadi kunci atau poin dari
fungsi manajemen yang harus ditentukan paling awal yaitu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata. Jadi bila kita ibaratkan sebuah pengembangan suatu destinasi sudah seharusnya dan selayaknya memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti untuk apa pengembangan destinasi itu dilakukan, untuk apa pengembangan pembangunan destinasi atau industri pariwisata itu dilakukan. Sehingga motivasi ini merupakan langkah awal atau pintu gerbang awal yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum mengembangkan suatu industri pariwisata. Sehingga dalam manajemen, motivasi mendapat urutan pertama atau hal yang pertama harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu industri pariwisata. Seperti misalnya ketika mengembangkan suatu daya tarik wisata budaya, selain untuk keuntungan ekonomi atau komoditi pariwisata, masyarakat Bali juga berharap mampu melestarikan dan memperkenalkan budaya yang dimiliki kepada masyarakat luas, bahkan sampai ke mancanegara melalui wisatawan yang berkunjung ke Bali. Kemudian, langkah yang kedua yang merupakan bagian dari manajemen pariwisata adalah planning atau yang biasa kita kenal dengan perencanaan. Perencanaan ini merupakan kunci dari suatu pergerakan atau manajemen pariwisata. Ini merupakan kunci utama. Karena melalui perencanaan, semua hal-hal yang ada di belakangnya akan terlaksana dengan baik. Nah, bila kita amati dari gambar yang tertera di samping, itu memperlihatkan bahwa ada sesuatu perencanaan yang kurang matang. Jadi berdasarkan contoh, itu terlihat adalah suatu bangunan resort yang ada di Bali yang bernama Pondok Indah Bedugul, yang rencananya merupakan suatu hotel besar di kawasan Bedugul. Jadi di sini mengalami mangkrak pembangunan dan ini sangat terlihat bahwa ada perencanaan yang belum matang dari pihak pengembang maupun investor sehingga pembangunan atau pengembangan destinasi ini menjadi terhambat atau mangkrak. Jadi kalau kita lihat dari gambar terlihat sekali tidak terurus dan terbengkalai. Ini merupakan salah satu contoh dari perencanaan yang belum optimal dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata. Berikutnya, kenapa perencanaan itu sangat penting? Seperti ungkapan yang pernah dikatakan oleh seorang ahli, Benjamin Franklin, bahwa by failing to plan, you are preparing to fail. Jadi ketika kita merencanakan suatu atau gagal merencanakan sesuatu hal, maka kita sudah mempersiapkan untuk gagal. Jadi gagal berencana sama artinya dengan merencanakan suatu kegagalan. Jadi itulah hal kenapa perencanaan menjadi hal yang paling krusial atau hal yang paling utama dilakukan dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata. Langkah berikutnya dalam manajemen pariwisata yang baik adalah organizing atau organisasi atau struktur yang merupakan tanggung jawab dari pengembangan SDM. Jadi di sini pengelolaan suatu destinasi pariwisata harus dikelola dengan struktur yang jelas, dengan SDM yang jelas, pengelolaan yang jelas, sehingga rencana yang sudah disusun, tujuan yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan, ada pelaksana sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Inilah pentingnya suatu struktur, pimpinan, staf, sehingga semua berkoordinasi sesuai dengan tupoksi dan tugasnya masing-masing dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata. Kemudian tahap yang keempat ini tidak kalah penting. Ketika sudah menentukan tujuan atau motivasi dari pengembangan suatu destinasi pariwisata, kemudian menyusun rencana atau planning, kemudian menetapkan siapa orang-orang atau organisasi yang bergerak yang melaksanakan rencana itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah pelaksanaannya, pergerakannya. Ketika tidak dilaksanakan rencana, ya tinggal rencana. Cita-cita ya tinggal cita-cita. Organisasi akan diam vakum tanpa adanya pergerakan. Jadi di sini penting adanya pergerakan atau sadar akan tupoksi masing-masing, tugas masing-masing dari pengelola destinasi pariwisata, sehingga pergerakan
pergerakan atau pariwisata itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Nah, kemudian yang terakhir dalam manajemen suatu atraksi wisata, destinasi wisata, ataupun manajemen daya tarik wisata yaitu controlling. Jadi ketika wisatawan atau destinasi wisata itu sudah memiliki tujuan yang jelas, kemudian memiliki rencana yang bagus, selanjutnya sudah ada struktur organisasi yang akan melaksanakan siapa yang bertugas sebagai apa dan siapa yang bertugas sebagai apa. Jadi kemudian bergerak sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya harus ada kontrol, harus ada evaluasi, harus ada pengawasan. Nah, pengawasan ini kenapa penting? Seperti contoh kasus-kasus pariwisata yang sebelumnya, contohnya adalah di Ayutthaya Resort, ketika kurang optimalnya pengawasan terkait maintenance suatu peralatan amenities atau yang mendukung dari suatu resort dalam destinasi pariwisata menyebabkan hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kontrol, evaluasi ini merupakan hal yang penting yang tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh dianggap sepele oleh pengelola atau pengembang suatu destinasi pariwisata. Nah, bila kita lihat di layar, ada suatu kalimat pertanyaan itu why tourism management is important. Jadi kenapa manajemen pariwisata itu penting dalam pengembangan suatu pariwisata? Tentu ada beberapa hal yang menjadi indikator utama ketika kita bisa menyatakan bahwa manajemen pariwisata itu penting. Yang pertama itu adalah goals. Ada tujuan, ada visi yang ingin dicapai oleh pelaku, oleh pengelola pariwisata dalam pengembangan suatu industri pariwisata, baik itu destinasi, daya tarik, maupun atraksi wisata. Kemudian ketika sudah memiliki visi dan tujuan, nah ternyata ada tantangan dan hambatan yang menjadi penghalang bagi pengelola dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini manajemen pariwisata itu hadir sebagai solusi. Bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatan yang terjadi dalam perjalanan pengelolaan suatu industri pariwisata. Jadi melalui manajemen pariwisata ini kita mampu mendapatkan solusi yang harus kita lakukan setidaknya untuk meredam tantangan yang terjadi sehingga perjalanan pengembangan pariwisata tidak terhambat dan bisa kembali ke jalur yang benar, bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan oleh pelaku dan pengelola pariwisata. Selanjutnya pada layar juga terlihat sebuah ilustrasi gambar di mana dalam layar terlihat ada hujan atau awan yang membawa air hujan. Kemudian di bawahnya ada satu kotak kardus. Selanjutnya di tengah-tengah ada payung yang terbuka. Kemudian selanjutnya di paling kanan itu ada anak-anak yang sedang duduk menikmati hujan atau hujan-hujanan. Nah, kalau kita ibaratkan dalam tourism management atau pengelolaan suatu pariwisata, hujan ini atau awan yang membawa hujan ini kita bayangkan sebagai threat atau tantangan hambatan yang terjadi dalam perjalanan atau di pertengahan pergerakan suatu industri pariwisata. Jadi di sini pelaku pariwisata atau pengelola pariwisata diminta atau dituntut untuk bijak atau cepat tanggap dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, dalam ilustrasi gambar berikut terlihat bahwa tantangannya kita ibaratkan sebagai air hujan. Nah, di sini pelaku wisata atau pelaku industri pariwisata diberikan 3 alternatif solusi yang bisa diambil. Nah, ketika berpikir solusi yang akan diambil, tentu pelaku pariwisata harus berpikir ke depan. Apakah solusi yang akan diambil itu adalah jangka pendek, jangka panjang, atau bahkan
tidak mengambil solusi sama sekali. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar, terlihat bahwa kardus merupakan satu solusi jangka pendek yang bisa diambil. Nah, kenapa kita katakan jangka pendek? Nah, ketika pelaku pariwisata uh, menghadapi atau menahan hujan dengan kardus, tentu pelaku pariwisata atau pariwisata itu bisa terlindungi dari hujan, namun tidak dalam jangka waktu yang lama atau hanya sebentar. Kemudian ketika uh, pelaku pariwisata itu memilih payung untuk melindungi diri atau melindungi perusahaannya dari hujan, itu maka akan dapat terlindung lebih lama atau dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ketika pelaku pariwisata tidak memiliki solusi sama sekali, artinya pasrah dengan tantangan atau hambatan yang terjadi, yaitu dengan menikmati hujan, sehingga kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan ketika kita hujan-hujanan, tentu kita akan sakit. Begitu juga dengan industri pariwisata, ketika dibiarkan terus tertimpa hambatan musibah tanpa adanya solusi, maka lambat laun, lama-kelamaan, eh, industri pariwisata itu akan terongrong, kemudian bahkan bisa terpuruk atau bahkan sampai bangkrut. Jadi hal itu mungkin tentu tidak kita harapkan sebagai eh, akademisi di bidang pariwisata maupun pelaku pariwisata. Jadi harus ada solusi dalam setiap permasalahan yang ada di lapangan dalam pergerakan perjalanan pariwisata. Disinilah peran manajemen pariwisata, sehingga mampu meminimalisir suatu permasalahan, sehingga perjalanan pariwisata itu dapat berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya terkait manajemen pariwisata, khususnya bagian fungsi pariwisata berdasarkan teori dari Salah Wahab, jelas dapat disimpulkan bahwa good tourism management will create sustainable tourism. Jadi ketika kita bisa melakukan manajemen tourism dengan baik, itu artinya kita akan mampu menciptakan atau mampu mewujudkan suatu pariwisata yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat banyak. Demikian kiranya materi terkait manajemen pariwisata, khususnya dalam fungsi-fungsi manajemen pariwisata menurut Salah Wahab yang bisa diterapkan dalam pengelolaan pariwisata apapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, tentunya dalam mengikuti perkuliahan, bekerja, dan nantinya dalam menyusun tugas akhir. Akhir kata, saya tutup perkuliahan ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam wonderful Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.